Kamu mahasiswa, dan kamu pernah ngalamin nggak waktu mau nulis karya ilmiah bingung harus mulai dari mana? Jujur aja, banyak dari kita pasti pernah merasa menulis karya ilmiah itu menakutkan. tapi sebenarnya kalau kita tahu formatnya, semua bisa jadi simpel banget tahu. Halo, aku Amalia. Di video kali ini aku akan membahas tentang ciri-ciri, struktur, dan kerangka penulisan karya ilmiah. Topik kali ini tuh penting untuk mahasiswa karena hampir setiap mahasiswa pasti akan berhubungan dengan karya ilmiah dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, bahkan Skripsi. Oke, kita mulai dari ciri-ciri karya ilmiah terlebih dahulu. Karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan proses berpikir logis dan sistematis. Karena itu, ada beberapa ciri yang harus diperhatikan. Pertama, karya ilmiah bersifat objektif. Isi tulisan tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi, tetapi harus didukung oleh data dan fakta. Kedua, karya ilmiah menggunakan bahasa baku. Kalimat yang digunakan itu harus jelas, efektif, tidak bertele-tele, dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, karya ilmiah harus bersifat tidak ambigu, artinya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Disusun secara sistematis dan memiliki hubungan yang jelas antar bagiannya. Selanjutnya adalah struktur penulisan. Setiap karya ilmiah punya struktur dasar yang hampir selalu sama. Ada 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Yang kedua, bagian isi atau pembahasan. Di bagian ini, penulis menjelaskan teori, analisis, atau hasil penelitian secara lengkap. Yang ketiga, bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, struktur ini membantu penulis menyampaikan ide secara runtun dan memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Selanjutnya adalah kerangka penulisan karya ilmiah. Kerangka berfungsi sebagai panduan atau peta sebelum mulai menulis. Dengan kerangka, penulis dapat menyusun jalan cerita, tulisan secara teratur, tidak berulang, dan tetap fokus pada topik utama. Dalam karya ilmiah, kerangka biasanya terdiri dari 3 bagian besar. Bagian awal ada sampul, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Lalu bagian inti ada bab pendahuluan sampai kesimpulan. Dan bagian terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Di dalam kerangka, penulis juga harus menentukan tema, menyiapkan referensi, membuat rancangan dasar, hingga menentukan metode penulisan. Dengan kerangka yang jelas, proses menulis jadi lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang ciri-ciri, struktur, dan kerangka penulisan karya ilmiah. Semoga setelah menonton ini dapat menjadi referensi kalian ya. Terima kasih sudah menonton.